Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda mengklik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Hakikat sholat daim. Di dalam praktikal tasawuf, sholat daim merupakan sebahagian dari muraqabah terhadap Tuhan. Muraqabah itu menyelami kesadaran bahwa Allah memonitor gerak-gerik kita baik lahir maupun batin. Merasa dirinya selalu diawasi sehingga membentuk sikap yang selalu awas pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah hakikat sholat itu dengan cara menghadapkan wajah jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan hakikat sholat. Sholat yang terdiri dari beberapa rukun yang bersifat perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat sangat penting dalam tasawuf, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad, sholat adalah kenaikan Miraj orang-orang mukmin menuju Allah. Nabi Muhammad juga bersabda, hanya dalam salat saja seorang hamba bisa dekat dengan Allah. Salat menghubungkan sang hamba dengan Tuhan, dan mengisi jiwanya dengan cahaya-cahaya yang memancar darinya. Hubungan halus sang salik dengan Tuhan, rahasianya kedudukan tinggi dan kemuliaannya, pun dapat dirasakan dalam sholat. Itulah sebabnya Allah menyebut sang salik sebagai hambanya abduhu. Kehambaan abdiyah ini dicapai dalam sholat. Sholat adalah anugerah khusus kepada manusia yang diberikan Allah melalui nabinya guna mengenang peristiwa Miraj beliau, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalilnya adalah, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, yang ditetapkan waktunya, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Al-Quran menganjurkan banyak berzikir di luar sholat. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Selanjutnya sholat daim yang penuh kontroversi dalam pandangan umum, karena umum hanya mengenal sholat 5 waktu. Sholat daim atau disebut asyalatu daimul haq, adalah sholat diam tetap tanpa gerakan, dilakukan terus-menerus sepanjang hidup, disebut pula sholat abadi karena menuju alam keabadian yakni orbit Tuhan. Tidak boleh diceritakan ke semua orang kecuali mereka yang telah memiliki kematangan spiritual. Sholat daim adalah salatnya orang arif yang telah mengenal Allah. Ini adalah sholatnya para nabi, rasul, dan orang-orang arif. Ilmu ini memang tidak banyak diketahui orang awam. Lantas bagaimana dengan salat 5 waktu? Nah, sholat 5 waktu sebenarnya adalah jumlah minimal saja yang harus dikerjakan manusia untuk mengingat Allah. Pada hakikatnya kita malah harus terus-menerus untuk mengingat Allah sebagaimana firman-Nya. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di sore hari dan waktu kamu berada di pagi hari. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada pagi dan petang. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 25. Sholat daim adalah perilaku eling marang Gusti Allah terus-menerus dalam setiap kondisi dan bahasa kitab keringnya adalah ulil albab. Al-Quran Surat Ali, Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Salat daim berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu salat dan daim. Daim artinya terus-menerus, selamanya, daiman. Maka, salat daim memiliki pengertian salat yang terus-menerus, tidak pernah putus dikerjakan.
Salat daim lahir dari pemahaman ulama, khususnya di tanah Jawa. Ulama mendasari dan mengambil istilah salat daim ini dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya secara terus-menerus daimun. Al-Quran Surat Al-Ma'arij 23. Sebenarnya, salat daim itu tidak lain adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus sampai akhir hayat. Asal mula munculnya salat daim, dapat dilacak dari sejarah salah seorang wali dari Wali Songo yang turut memopulerkan salat daim ini, yaitu Sunan Bonang. Awal dikenalkannya salat daim ini oleh Sunan Bonang ketika dia mendidik Raden Mas Syahid yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Sunan Bonang menyuruh Raden Mas Syahid untuk duduk, diam, dan berusaha untuk mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Menurut ajaran dari Sunan Bonang, salat daim itu hanya duduk, diam, hening, dan pasrah pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat kitab Suluk Wujil, Sunan Bonang sudah menjelaskan perihal salat daim, yaitu, keutamaan diri ini adalah mengetahui hakikat salat, sembah dan pujian. Salat sejati tidak hanya mengerjakan sembah raga atau tataran syariat mengerjakan salat 5 waktu. Salat sejati adalah salat daim, yaitu bersatunya semua indera dan tubuh kita untuk selalu memujinya dengan kalimat penyaksian bahwa yang suci di dunia ini hanya Tuhan, Huwa Allah, Dia Allah. Hu saat menarik napas dan Allah saat mengeluarkan napas. Lebih lanjut Sunan Bonang juga menjelaskan tentang cara melakukan salat daim lewat kitab Suluk Wujil, yaitu, berbakti yang utama tidak mengenal waktu. Semua tingkah lakunya itulah menyembah. Diam, bicara, dan semua gerakan tubuh merupakan kegiatan menyembah. Itulah niat sejati, pujian yang tidak pernah berakhir. Kitab Suluk Wujil sendiri merupakan kitab yang berisikan ajaran Sunan Bonang kepada seorang bajang, bekas budak Raja Majapahit bernama Si Wujil, dengan ajarannya tentang mistisisme atau tasawuf. Dalam kitab Suluk Wujil memuat tembang yang bermacam-macam dengan jumlah 104 pupuh. Selain di dalam kitab Suluk Wujil, ajaran salat daim juga terdapat di dalam kitab Salat Daim Mulat Salira karya Brata Kesawa dan juga di dalam kitab Wirid Mapetik Terbalik Lumat Jati karya Ernabehi Ranggawarsita, Ronggowarsito. Akhir kalam, jika yang dimaksud dengan salat daim adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus tanpa putus dalam setiap keadaan, salat daim bukan sesuatu yang dilarang, atau diharamkan, bahkan seharusnya kita kerjakan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Hadis riwayat Muslim. Namun, pada kenyataannya, salat daim yang banyak dikerjakan sekarang ini adalah dengan meninggalkan salat 5 waktu dengan salah mengartikan ucapan Sunan Bonang. Salat yang sesungguhnya bukanlah mengerjakan salat Isya atau Maghrib, salat 5 waktu. Itu namanya sembahyang. Apabila disebut salat, itu hanya hiasan dari salat daim, hanya tata krama. Ucapan Sunan Bonang ini bukanlah melarang mengerjakan salat 5 waktu, melainkan mengingatkan agar salat itu tidak hanya menjadi hiasan, menjadi perbuatan riya. Maka, mereka yang mengerjakan salat daim dengan meninggalkan salat wajib 5 waktu inilah yang masuk dalam kriteria Imam Malik sebagai orang zindik, penyeleweng agama. Merekalah yang berkontribusi besar terhadap hilangnya ibadah terakhir dari tubuh umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.